ketika kita menyimpulkan ini efektif tidak. Makanya mungkin kami kesulitan menemukan artikel-artikel atau hasil penelitian yang menyatakan efektif tidaknya inovasi kurikulum. Nah, untuk tadi mengacu kepada di awal tadi, untuk menentukan itu efektif atau tidak, maka perlu adanya evaluasi kurikulum. Maka saya akan mulai dari pendekatan dan model evaluasi kurikulum. Ada apa saja sih pendekatan-pendekatan yang umum digunakan, dan dari pendekatan itu menelurkan model-model evaluasi kurikulum apa saja. Sebelum ke situ, ada 5 pertanyaan yang mendasar menurut Talmage tahun 85. 5 pertanyaan mendasar untuk mengevaluasi kurikulum. Ada pertanyaan intrinsik, ada pertanyaan instrumental, ada pertanyaan komparatif, dan ada pertanyaan idealization, dan ada pertanyaan decision value. Pertama, seringkas pada pertanyaan intrinsik untuk mengawali, ini pertanyaan untuk mengawali atau mendasari evaluasi kurikulum. Jadi kalau intrinsik itu diawali dari kebaikan dan kesesuaian. Sebaik apa, sesuai apa kurikulum itu berjalan, ya. Dan ini melihat dari sudut pandang filosofis dan psikologis. Berikutnya adalah pertanyaan instrumental, yaitu pertanyaan yang evaluator itu menanyakan untuk apa dan untuk siapa kurikulum tersebut, serta membahas sejauh mana tercapaian siswa. Nah, di sini fokusnya kepada siswa, kurikulum dilihat dari segi siswa instrumental. Yang ketiga, pertanyaan komparatif, yaitu mengcompare, membandingkan. Apa yang dibandingkan? Yang dibandingkan adalah yang lama dan yang baru. Yang kurikulum baru dibandingkan dengan kurikulum lama. Ya, apa saja sih perbedaannya? Sebaik apa dan bagaimana kebaikannya atau bagaimana kekurangannya? Perbedaan mendasarnya apa antara kurikulum lama dan kurikulum baru? Jangan-jangan kurikulum baru tapi rasa lama, gitu ya, kembali lagi ke kurikulum lama lagi. Bisa jadi seperti itu. Ini ada pertanyaan komparatif. Bukan membandingkan kurikulum Indonesia dengan kurikulum Jepang misalkan, bukan seperti itu, tapi membandingkan kurikulum yang lama dan yang baru, sudah ada dan yang sudah berjalan dan yang telah lalu. Yang keempat adalah pertanyaan idealization, yaitu untuk bagaimana caranya. Nah, caranya untuk meningkatkan kurikulum bagaimana? Cara membuat program, memelihara program supaya kurikulum itu bisa ideal, bisa baik. Makanya namanya pertanyaan idealization. Nah, yang terakhir adalah pertanyaan decision value. Setelah 4 pertanyaan itu terjawab dengan dengan menyertakan bukti, ya, bukti-bukti, dokumen-dokumen, kemudian dirangkum untuk menjawab pertanyaan terakhir, yaitu decision value, yaitu jika keempat pertanyaan betul dijawab, maka yang terakhir adalah memutuskan, membuat keputusan yang dibuat harus merupakan keputusan yang berkualitas karena sudah melalui keempat pertanyaan di atas. Ini 5 pertanyaan mendasar ketika evaluator, guru atau pelaksana kurikulum ingin memulai untuk mengevaluasi kurikulum. Kemudian berikutnya adalah terkait pendekatan. Bagaimana, ada pendekatan apa saja sih yang umum digunakan menurut ahli terkait evaluasi kurikulum. Oke, kalau teman-teman bisa lihat di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 pendekatan. Ada pendekatan saintifik, ada pendekatan humanistik, ada pendekatan utilitarian, ada pendekatan intuisionis, ada pendekatan intrinsik, ada pendekatan payoff, dan ada pendekatan formatif dan sumatif. Nah, pendekatan-pendekatan ini cenderung ke terpolarisasi menjadi dua polaritas, yaitu modernis dan postmodernis. Yang saintifik ini adalah modernis, yaitu ketika
evaluator itu ingin melihat kurikulum itu menggunakan pendekatan behavioristik dan preskriptif untuk evaluasi. Nah, sehingga jawaban-jawaban yang dibutuhkan itu adalah jawaban tepat yang modern sih. Kemudian ada juga yang postmodernis, yaitu yang humanistik. Yang humanistik ini lebih kepada menggali secara kualitatif, ya, sehingga mereka lebih memilih metode seperti estetika, etnografi, autobiografi, fenomenologi, literasi kritis, dan berbagai bentuk heuristik. Nah, supaya nanti untuk mengevaluasi kurikulum, pandangnya seperti apa. Kemudian yang ketiga adalah utilitarian. Utilitarian ini lebih cenderung kepada modernis. Ya, yang mereka meyakini bahwa kebaikan terbesar adalah yang memberi manfaat bagi sejumlah besar individu. Artinya mereka mengukur ketercapaian individu secara populatif. Di populasi diukur menggunakan angka sejauh mana ketercapaian. Kebalikannya dengan intuisionis ini cenderung fokus kepada individu, mengevaluasi individu secara kualitatifnya. Nah, ini intuisionis ini lebih ke postmodernis, pendekatan postmodernis. Yang ke 1, 2, 3, 4, 5. Yang kelima adalah pendekatan intrinsik. Di pendekatan intrinsik ini, di pendekatan intrinsik itu evaluator mencari tahu tidak hanya sejauh mana, sebaik mana kurikulumnya. Ya, evaluator mempelajari konten tertentu yang disertakan secara urutannya, akurasinya, jenis pengalaman yang disarankan untuk menarik konten, dan jenis bahan yang akan mereka berasumsi jika rencana kurikulum memiliki isi yang akurat dan dasar yang kuat untuk organisasi tertentu, secara efektif merangsang pembelajaran siswa. Nah, ini lebih ke kebermanfaatannya. Jadi intrinsik itu lebih ke tidak hanya hawal, tidak hanya seberapa bagus, tapi seberapa bermanfaat. Ada nilainya tidak kurikulum itu, bernilai tidak, ada nilai yang terkandung tidak, nilai termuat atau tidak di kurikulum. Kemudian ada lagi pendekatan payoff yang melihat efeknya, ya, efeknya. Efek ini jangka panjang, efek kurikulum yang disampaikan, efek kurikulum yang diterapkan, sehingga tidak bisa cepat terlihat. Kalau mau yang cepat terlihat, ini ke formatif dan sumatif approach. Jadi formatif dan sumatif approach ini keterbaikan dari balikan dari payoff. Kalau formatif sumatif ini melihat langsung efeknya jangka pendek. Ya, kalau teman-teman pernah ikut perkuliahan mata kuliah lain yang pernah membahas formatif dan sumatif, ya ada tes formatif dan tes sumatif, itu langsung kelihatan hasil itu. Jadi dengan payoff, kalau payoff itu efeknya yang diberikan mungkin jangka panjang, bukan mungkin lagi jangka panjang efeknya. Nah, dari ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dari ke-7 pendekatan evaluasi kurikulum ini maka melahirkan 5 model kurikulum yang model evaluasi kurikulumnya. Ya, ada stakes, congruence, contingency model, ada Staffelbeams model, konteks, input, proses dan prosedur, Eisner's connoisseurship. Connoisseurship ini artinya expert, jadi kritisisi expert, illuminative evaluasi model, dan action research model. Nanti ini bisa teman-teman cek di sini di artikel di mana di PDF sudah kami sampaikan, karena ini panjang sekali isinya, ya, sudah jelas di dalam, sudah cukup jelas bagaimana bedanya stakes, Staffelbeams, Eisner's, dan illuminative serta action research model. Oke, itu dari saya akan cek apakah Pak Rusli sudah hadir di sini. Pak Rusli? Sudah hadir, Rusli. Oke, Pak Rusli, silahkan dilanjutkan.
Uh, Baik, sebelumnya yang saya hormati Prof. Anit dan yang saya hormati juga Bapak Ibu teman-teman semua, terkait dengan di sini saya akan membahas mengenai efektivitas sebuah kurikulum. Nah, tadi sudah dijelaskan beberapa konsep, beberapa aspek-aspek yang dijelaskan oleh Pak Abdu, mulai bagaimana dengan evaluasi itu sendiri, bagaimana dengan pendekatan dalam evaluasi yang berkaitan erat dengan efektivitas sebuah kurikulum itu sendiri, kemudian bagaimana dengan model-model dalam evaluasi yang berkaitan erat dengan penentuan dalam aspek efektivitas sebuah kurikulum. Nah, di sini saya akan memaparkan sedikit konsep dari efektivitas sebuah kurikulum. Nah, saya mengawali sebuah definisi dari efektivitas itu sendiri, bahwa efektivitas dapat dimaknai sebagai adanya suatu akibat atau pengaruh. Jadi perlu digarisbawahi adalah efektivitas ini berawal dari akibat atau adanya pengaruh dari sebuah tujuan tertentu yang menuju suatu keberhasilan dalam tercapainya atau tidaknya sasaran yang telah ditentukan. Artinya bahwa munculnya sebuah efektivitas itu muncul karena adanya akibat atau sebab akibat atau pengaruh dari tujuan-tujuan yang secara interaksional maupun yang sudah kita sajikan atau yang sudah kita tujuan-tujuan yang kita capai itu sehingga muncul sebuah efektivitas. Nah, kemudian untuk mencapai efektivitas kurikulum untuk mencapai efektivitas kurikulum dengan hasil yang maksimal, semua elemen baik dari kepala sekolah, pegawai atau staf di sekolah, guru serta siswa harus bekerja sama yang baik. Artinya bahwa efektivitas kurikulum itu tidak muncul dengan sendirinya, harus ada akomodasi, harus ada timbal balik atau interaksi timbal balik antara semua elemen di sekolah, baik itu dari kepala sekolah, guru, staf-staf yang ada di sekolah maupun bahkan siswa dan orang tua, sehingga dengan adanya interaksi ini akan mengakibatkan hasil sebuah hasil dari kurikulum itu dapat hasil dari sebuah kurikulum atau pelaksanaan dari kurikulum dengan proses pembelajaran dapat kita lihat dapat kita peroleh efektivitas kurikulum itu sendiri. Kemudian komponen utama yang harus diperhatikan tentang efektivitas adalah efektivitas kurikulum yang mencakup cakupan pengaruh atau hasil sebuah penerapan kurikulum dalam proses pembelajaran, kemudian adanya kesempatan dan juga mekanisme yang mendorong ke arah pencapaian tujuan. Jadi ada mekanisme atau ada langkah-langkah tersendiri atau langkah-langkah terstruktur untuk mencapai sebuah hasil dalam efektivitas kurikulum. Kemudian ini masih menjadi masih lanjutan dalam slide sebelumnya, bahwa perubahan dan pengembangan suatu kurikulum bertujuan untuk memaksimumkan efektivitas proses pembelajaran melalui perubahan isi, kegiatan, dan perbaikan proses pendidikan yang direncanakan. Kemudian adanya perubahan kurikulum dapat dihubungkan dengan konsep efektivitas kurikulum. Jadi setiap perubahan kurikulum ini menjadi landasan juga secara sistematis, bahwa ini juga terkait dengan efektivitas dari kurikulum itu sendiri. Jika hasil sebuah efektivitas kurikulum itu kurang baik, maka diadakan sebuah perubahan kurikulum. Kemudian di sini berbagai kritik tentang efektivitas kurikulum. Di sini mohon maaf saya tidak mencantumkan, saya lupa mencantumkan beberapa pendapat atau beberapa kajian sumber yang kami dapatkan, bahwa terkait dengan efektivitas itu ada berbagai kritikan. Karena kenapa efektivitas kurikulum sendiri itu bagi guru karena sulit diketahui efektivitas kurikulum bagi guru yang mengajar dan bagi siswa yang belajar. Artinya bahwa dalam hasil sebuah kurikulum itu tidak serta-merta proses hasilnya itu tidak diketahui oleh guru dan siswa. Kemudian ada faktor lain yang mampu mengkontribusi atau mengkonstruksi efektivitas sebuah kurikulum. Artinya bahwa ada beberapa faktor, ada beberapa komponen yang menentukan sebuah efektivitas kurikulum.
Misalnya saja motivasi belajar siswa. Ini juga menjadi faktor atau komponen penting dalam ketercapaian sebuah efektivitas kurikulum. Jadi mulai dari instruksional proses pembelajarannya, pencapaian tujuan dalam proses pembelajarannya, penggunaan sumber belajar dari guru, juga sangat menentukan seberapa besar dari efektivitas kurikulum itu. Jadi banyak komponen atau banyak aspek-aspek terkait dengan efektivitas untuk menentukan efektivitas dari kurikulum itu sendiri. Kemudian di sini ada sebuah pertanyaan bahwa kapan dikatakan kurikulum itu efektif. Di sini saya ada 3 sajikan subpoin kapan dikatakan kurikulum itu efektif. Yang pertama adalah kurikulum dikatakan efektif jika dapat berinteraksi secara tepat dan dengan kompetensi guru dan siswa. Kemudian mampu memfasilitasi kinerja guru, membantu siswa dalam mengukur pengalaman belajar yang sesuai dengan kebutuhannya dan memproduksi outcome atau dampak dari proses pembelajaran pendidikan yang diharapkan. Kemudian karakteristik awal kurikulum seperti tujuan nasional, isi mata pelajaran, sumber dan teknologi pendidikan dapat dijadikan dasar untuk tercapainya efektivitas sebuah kurikulum. Kemudian terkait dengan evaluasi efektivitas kurikulum. Di sini evaluasi efektivitas kurikulum dapat meliputi proses. Dalam proses evaluasi untuk menentukan efektivitas sebuah kurikulum itu ada kita perlu melihat prosesnya juga, proses dalam pelaksanaannya. Kemudian apa yang menjadi dampaknya? Dampaknya ini bisa kita lihat dari kinerja guru serta hasil dan pengalaman belajar siswa, seperti hasil proses pembelajaran atau hasil dari misalnya motivasinya, hasil dari proses pembelajaran ketika melaksanakan tes. Maka dari hasil-hasil itu bisa kita melihat atau bisa kita menyimpulkan dan bisa kita menganalisis seberapa besar itu bisa dikatakan sebagian kecil dari efektivitas sebuah kurikulum. Kemudian variabel yang dapat dimanipulasi, diubah atau dikembangkan oleh peneliti dapat memperbaiki kinerja guru dan outcome sekolah serta pengalaman belajar siswa adalah variabel yang erat hubungannya dengan efektivitas kurikulum dan kompetensi guru. Jadi variabel-variabel atau komponen-komponen yang sudah dianalisis atau sudah dihasilkan dalam proses pelaksanaan kurikulum ini bisa menjadi perubahan atau bisa menjadi pengembangan kurikulum selanjutnya. Kemudian di sini terkait dengan efektivitas implementasi kurikulum, di sini ada 25 komponen utama untuk yang berkaitan dengan efektivitas implementasi kurikulum itu sendiri. Yang pertama adalah penyusunan perencanaan pembelajaran, yang kedua rumusan tujuan dan indikator pembelajaran, kemudian yang ketiga adalah penggunaan bahan ajar, dan yang keempat pengorganisasian materi pembelajaran, yang kelima pemilihan media pembelajaran, penentuan jenis kegiatan pembelajaran, yang ketujuh penentuan langkah-langkah pembelajaran, 8 penetapan prosedur dan jenis penelitian, kemudian alokasi waktu pembelajaran, 10 penerapan pelaksanaan pembelajaran, penerapan motivasi siswa, pemanfaatan fasilitas dan sumber belajar, kemudian penerapan metode atau model pengorganisasian siswa, kemudian pengorganisasian pembelajaran individu, kelompok dan klasikal, kemudian pengelolaan waktu belajar secara efisien, kemudian pengembangan hubungan dengan siswa secara harmonis, tumbuhnya rasa percaya diri dan siswa, tumbuhnya kemampuan siswa untuk bereksplorasi, kemudian penilaian selama proses pembelajaran, evaluasi akhir, kemudian prestasi belajar kognitif siswa, prestasi belajar psikomotorik, prestasi belajar afektif, kualitas proses belajar siswa, dan kualitas hasil belajar siswa. Jadi ke-25 komponen ini bisa menjadi dasar kita menentukan atau kita memperoleh seberapa besar dari menentukan sebuah efektivitas dari kurikulum itu sendiri. Kemudian di sini ada ukuran efektivitas sebuah kurikulum. Di situ kami mengacu dari pandangan yang dikemukakan oleh Gopinath Khan dan Deng
yang kami rujuk di sini referensinya pada tahun 2006 di sini bahwa kualitas siswa yang berhasil mencapai tujuan belajar dalam waktu yang telah ditentukan, kuantitas siswa yang berhasil mencapai tujuan belajar dalam waktu yang telah ditentukan. Kemudian ini kuantitas ini bisa sebuah kuantitas atau nilai-nilai yang berkaitan dengan efektivitas dalam proses pembelajaran, artinya berkaitan dengan hasil belajar siswa ini bisa menjadi faktor ukuran efektivitas sebuah kurikulum. Kemudian adanya keterlaksanaan aspek tugas dan fungsi dengan baik tugas dan fungsi guru maupun siswa. Kemudian aspek rencana atau program di mana adanya materi pembelajaran yang tertuang dalam kurikulum yang telah ditetapkan. Kemudian aspek aturan mainnya, yaitu adanya ketentuan dan aturan yang telah dibuat untuk peserta didik dapat berfungsi dengan baik. Kemudian terakhir adalah aspek adanya ketercapaian idealis, yaitu apabila peserta didik mencapai prestasi optimal dalam sebuah tujuan pembelajaran. Jadi kelima komponen ini apa yang diungkapkan oleh Govina dan Denny ini bisa menjadi landasan bagi guru maupun bagi para pengambil kebijakan untuk menentukan ukuran efektivitas sebuah kurikulum. Kemudian demikian paparan yang saya sampaikan. Saya kembalikan ke Pak Abdul. Terima kasih Pak Abdul. Terima kasih Pak Rusli atas paparannya. Gitu teman-teman, Prof. Ani yang kami hormati, demikian paparan dari kami terkait efektivitas kurikulum, inovasi dan pembelajaran. Kemudian kami buka waktu untuk berdiskusi. Ya, silahkan bagi teman-teman yang ingin menyampaikan sesuatu, mudah-mudahan tidak bertanya ya, menyampaikan aja boleh. Silakan bagi ini yang berdiskusi, kami beri. Gimana Pak Rusli? Mungkin iya Pak Abdul. Jujur kami berdua ini kita lihat judul makalah kami adalah efektivitas kurikulum. Namun kami jujur sendiri masih terbatas sebuah referensi ada keterbatasan mencari sebuah referensi yang terkait dengan efektivitas kurikulum itu sendiri, mulai dari yang kami cari dari jurnal internasional maupun dari jurnal nasional. Kami terbatas pada referensi itu. Iya, karena mungkin ada tadi tambahan atau ada pengalaman dari teman-teman terkait dengan efektivitas kurikulum. Sepertinya memang belum ada ya yang menjudge ini efektif atau tidak gitu ya. Tapi mungkin barangkali teman-teman ada yang pernah menemukan atau pernah mencoba mencari atau merasakan. Silakan teman-teman. Kalau ada yang ingin diskusikan, disampaikan, monggo. Ini kalau ada pertanyaan ya, mudah-mudahan tidak ada pertanyaan. Bertanya boleh, silakan tanya. Sepertinya tidak ada Pak Rusli. Oke, Pak Abdul. Alhamdulillah kalau tidak ada. Ini sepertinya kelompok kami kelompok terakhir ya Pak Rusli, kelompok terakhir. Oke, Pak. Kelompok terakhir. Artinya kalau kelompok terakhir kan teman-teman ini sudah melalui beberapa kelompok dan pemahamannya sudah mendalam ya, sehingga tidak perlu ada yang ditanyakan lagi. Oke, monggo teman-teman, ada yang mau disampaikan atau ditanyakan, silahkan. Atau ada yang pernah enggak sih mencoba bertanya-tanya, sebenarnya kurikulum ini efektif tidak sih? Dilihat dari mana efektifnya? Atau efektif kurikulumnya efektif seperti apa? Kalau nggak efektif lalu bagaimana? Saya Pak. Silakan. Saya sebenarnya ada satu hal yang tertarik dari keefektifan kurikulum tadi dilihat dari student outcome ya. Jadi luaran dari seorang siswa atau mahasiswa yang akan atau sudah melaksanakan suatu kurikulum. Ini menarik dan memang menjadi tren yang sekarang, tetapi ini dihadapkan dengan instrumen yang rumit dan
susah untuk ke arah sana. Jadi seakan-akan saya malah membayangkan sudah kita kembali saja tidak kepada student outcome, tetapi ketercapaian masing-masing pembelajaran. Kalau itu tercapai, ya sudah, berarti kurikulum yang diterapkan itu sesuai kayak gitu. Karena pertimbangan hal tadi. Nah seperti itu. Karena kami di universitas ketika akan mengstudi mencek lulusan-lulusan dengan kevalitan dan melihat terkait hasil dari proses pembelajaran yang disebut dengan study outcome ini terlalu susah dan sulit untuk kevalidannya kayak gitu. Mohon bisa ini masukan dari Pak Abduh tadi, kayaknya ada kaitannya sama keberhasilan kurikulum adalah dilihat dari ketercapaian atau student outcome yang terlaksana atau berhasil dalam melaksanakan proses capaian dari suatu kurikulum. Seperti itu, Pak. Baik, terima kasih Pak Ali atas pertanyaan dan beberapa pernyataan juga ya. Nah, seperti tadi yang kita saksikan, kita cermati bersama bahwa sebelum mengevaluasi kurikulum, sebelum kita mencari efektivitas kurikulum, kita tentukan dulu mau pakai pendekatan yang mana. Kita mau pakai pola pikir yang, kita mau pakai modernisme atau mau pakai postmodernisme. Bagaimana kita melihat kurikulum itu, apakah hanya dari segi angka, hasil kerjaan saja, atau kita melihat dari kualitatif. Kualitatif itu bisa dari etnografi, bisa dari fenomenologi, ya kita gali secara mendalam fenomena yang terjadi selama kurikulum itu dijalankan. Nah, tapi selama ini kan kita cenderung lebih ke modernisme, ya, ke yang menggunakan instrumen yang cenderung mengutamakan capaian dari segi angka. Selain itu juga ada utilitarian dan intuisionis ya. Nah, kalau utilitarian itu kan melihat secara keseluruhan, bukan melihat dari satu persatu individu, tapi melihat dari keseluruhan atau populasi. Nah, itu akan pemilihan perspektif itu akan mempengaruhi model apa dan instrumen bagaimana yang kita buat untuk mengevaluasi kurikulum, untuk melihat sejauh mana efektivitas kurikulum tersebut. Kalau kita mengadopsi kepada postmodernisme, tentu instrumen yang kita gunakan akan lebih banyak kepada semacam angket terbuka yang nanti akan beda cara analisisnya dengan angket tertutup seperti modernisme. Nah, untuk kevalitan angket-angket atau kevalitan instrumen tersebut memang perlu diuji ya secara logis maupun secara empiris, baik konten, konstruk ya maupun uji lapangan gitu Pak Ali. Sehingga barangkali kalau baru satu kali dua kali kita belum mendapatkan informasi, belum mendapatkan data yang valid, perlu kita cek lagi apakah instrumen itu sesuai, apakah perspektif kita juga sudah benar ya. Jangan-jangan kita ketika mengevaluasi kurikulum itu kita nggak tahu perspektif kita yang mana. Kita harus melihat dulu perspektifnya yang mana, pendekatannya yang mana, baru kita tentukan modelnya. Tadi ada beberapa model, kemudian kita tentukan instrumennya, kita validasi dan tentukan cara analisis data yang sudah didapatkan dari instrumen-instrumen tersebut. Itu memang agak membingungkan, saya juga bingung sebenarnya. Terima kasih Pak Ali. Mungkin Pak Rusli bisa menambahkan. Oke Pak Abdu, sepertinya sudah apa yang disampaikan sampaikan sama Pak Abdu sudah hampir sama sih Pak. Jadi terkait dengan student outcome dari dan instrumen dari ini terkait dengan efektivitas sebuah kurikulum itu, kita perlu melihat sejauh kita perlu menganalisis dan perlu mempertimbangkan pendekatan apa yang kita gunakan. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Abdu, bahwa apa kita menggunakan modernis atau postmodernis. Jadi perlu mempertimbangkan juga terkait dengan pendekatan-pendekatannya ini. Dan memang beberapa fakta bahwa beberapa kajian juga sebuah efektivitas jika kurikulum dalam
perubahan proses kurikulum itu lebih mengacu kepada pendekatan modernis yang berbasis pada kuantitatif dan hasil-hasil yang bersifat kuantitatif, data-data. Karena kenapa? Karena dengan berdasarkan data-data atau fakta-fakta berupa presentasi dan secara kuantitatif ini dapat diketahui seberapa efektif dalam perubahan-perubahan yang terjadi atau seberapa seberapa kelemahan-kelemahan yang terjadi dalam sebuah kurikulum. Nah, kemudian juga terkait dengan pendekatan postmodernis. Jadi tergantung dari pendekatan dan model yang kita yang kita gunakan dalam proses pengembangan atau proses perubahan dalam kurikulum untuk untuk mengetahui seberapa efektivitas dalam kurikulum itu tersendiri. Juga tadi sudah saya sampaikan juga ada beberapa ukuran tertentu yang menjadi dasar dalam untuk menentukan sebuah efektivitas kurikulum itu sendiri. Mungkin demikian Pak Abdu, saya kembalikan ke Pak Abdu. Terima kasih Pak Rusli atas tambahan dari dari pertanyaan Pak Ali. Ini teman-teman lain ada yang ingin menambahkan atau ingin menguatkan, boleh sekali ya. Mengurangi juga boleh mengurangi. Gitu Pak Ali tadi ya, tanggapan kami seperti itu terkait outcome. Kalau kita flashback ke mata kuliah perencanaan dan evaluasi itu kan ada outcome, satunya lagi itu apa ya? Output ya, terima kasih. Input. Ya, terima kasih ya. Outcome, output gitu ya, kan beda, dua hal yang berbeda. Boleh tanya Mbak Mas Abdi? Ya, boleh Mbak Esti. Silakan Mbak Esti. Kayaknya lagi di rumah ini, Mbak Esti. Iya. Ini Mas Abdi. Terkait dengan tema yang dibahas oleh Mas Abdi dan Mas Rusli, itu kan evaluasi kurikulum dan evaluasi efektivitas kurikulum. Nah, saya meminta pendapat Mas Abdul dan Mas Ali terkait dengan munculnya kurikulum yang baru ini, kurikulum prototipe ya, atau paradigma baru. Nah, kalau menurut Mas Abdul dan Mas Ali, mungkin apa sudah baca atau sudah mengetahui sebelumnya, proses evaluasinya itu seperti apa ya? Kok maksudnya dalam waktu dekat ini setelah kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini, terus kemudian langsung disusul dengan kurikulum hari ini. Nah, mungkin bisa memberikan sedikit informasi khususnya pada saya begitu Mas Abdul. Matur nuwun. Pertanyaannya berat sekali Bu Esti ini. Sekali tanya berat juga ternyata. Ya itu juga sebenarnya menjadi pertanyaan saya. Tapi ketika kemarin kami mencari referensi, ternyata salah satu kendala pelaksanaan evaluasi dan penentuan efektivitas kurikulum itu yang pertama kali muncul adalah keterlibatan politisi dan bisnismen yang mana mereka tidak tahu kurikulum itu seperti apa. Barangkali itu faktor salah satu. Tapi saya tidak melihat dari segi itu. Saya hanya melihat dari aspek progresnya. Jadi memang kurikulum yang dikembangkan di Indonesia ini progresnya cepat sekali ya dibandingkan dengan periode-periode pemerintahan yang terdahulu. Mungkin ada faktor lain yang menyebabkan kurikulum itu selalu dievaluasi, tapi kita nggak tahu juga kapan evaluasinya. Kalau menurut konsep evaluasi itu berjalan terus-menerus. Kalau menurut konsep evaluasi itu bukan hanya di akhir atau tapi juga berjalan terus-menerus. Tapi harus jelas juga kan instrumennya seperti apa, kemudian
bagian mana yang dievaluasi, lalu perubahan dari A ke B itu landasannya apa kok berubah seperti itu? Apakah yang A itu jelek atau kurang baik sehingga dirubah ke B, atau bagaimana? Itu yang saya juga kurang paham gitu ya. Ini teman-teman di sini ada yang berpengalaman atau punya kenalan dari mana gitu, yang punya informasi apa sih prototipe kurikulum baru yang namanya paradigma baru ya, paradigma baru rasa lama itu ya, paradigma baru rasa KTSP. Teman-teman ada yang bisa menyampaikan pendapatnya, silakan. Kayaknya lebih ke KTSP sih kalau saya sekilas membaca, karena sekolah itu kayak diberikan kewenangan penuh untuk mengatur segala sesuatunya. Sampai sedikit itu beban jam belajar di 1 minggu itu tidak ditentukan oleh pemerintah, tapi pemerintah hanya memberikan beban jam selama setahun gitu. Jadi terserah sekolah mau mengelola seperti apa. Itu yang sedikit saya tahu. Sama IPAS itu, IPAS sama IPS jadi satu, nah seperti itu. Tapi yang ingin saya tahu, wow, gimana gitu kok bisa secepat ini. Terus kemarin itu sepertinya juga untuk evaluasinya tidak terdiseminasikan gitu ya. Kalau itu hanya perasaan saya saja ya. Evaluasi makanya Bu, kalau ini menambahkan, karena beberapa waktu lalu saya juga diskusi dengan beberapa teman di sekolah dasar, dan hasilnya pun sama seperti yang Bu Hesti sampaikan. Kalau sesingkat saya temukan di situ, memang berdasarkan diskusi itu belum ada landasan yang esensial gitu. Jadi tidak ada misalkanlah dari penyampaian outcome pun tidak kelihatan dampak, manfaat dan harapan dari suatu perubahan kurikulum ini, terkesan tidak jelas sementara ini. Mungkin saya belum paham. Nah, misalkan penggabungan antara IPA dengan IPS jadi satu, itu juga belum ada landasan yang esensial. Dan ketika dikonsep dengan pembebasan dalam rancangan CP, itu juga nanti akan menyulitkan loh menurut saya. Dan akhirnya kembali lagi seperti dulu, artinya nanti CP dan lain sebagainya ini tersusun dalam satu dalam satu wilayah tertentu, dan akhirnya juga akan sama. Jadi tidak ada landasan yang esensial dan tidak jelas arah perubahan ini. Jadi terkesan kok seakan-akan mengada-ngada. Itu sementara yang saya dapatkan dari beberapa diskusi dengan rekan-rekan di sekolah dasar. Itu kelucuan yang saya dapatkan sementara ini. Mungkin teman-teman bisa menambahkan kalau memang menemukan hal yang baru atau hal yang mendasar dari perubahan kurikulum ini. Begitu Pak Abdul, mohon maaf. Oke, sebentar. Begitu. Terima kasih Pak Ali atas tambahannya terkait perubahan ini kurikulum yang sangat cepat, dan JP itu ya, mungkin JP itu nanti kalau ditentukan sendiri bisa saya nanya sendiri. Tapi kan jangan khawatir ya, selama belum menjadi permen, selama belum menjadi PP itu ya tidak wajib, itu hanya himbauan saja. Apalagi kalau sifatnya hanya surat edaran saja. Kecuali kalau sudah jadi permen itu ya harus dilaksanakan. Oke, buat teman-teman yang lain ada yang ingin disampaikan? Sepertinya ya, kita memiliki kegalauan yang sama ya terkait. Karena tidak ada yang ingin disampaikan lagi, barangkali Prof. Ani bisa memberikan closing statement atau menyimpulkan
atau mengarahkan kami, karena ini pertemuan terakhir sepertinya teman-teman. Sebenarnya Prof. Ani sedang ada agenda itu ya, atau Prof. Rusli. Apa ya? Sepertinya dari saya cukup, Pak Abdul. Mungkin karena jujur kami juga apa ya, kurang memahami bagaimana efektivitas dalam sebuah kurikulum itu sendiri. Mungkin nanti akan apa ya, ada arahan atau ada tambahan dari Prof. Ani, sehingga apa yang kami bahas hari ini bisa apa ya, mendapat sebuah pencerahan dari apa yang kami kaji hari. Mungkin demikian Pak Abdul. Ya Pak Rusli, harapan kami juga begitu. Mudah-mudahan ada penguatan dari Prof. Ani terkait efektivitas gitu ya, karena efektivitas ini kata-kata yang sensitif, efektif tidak. Prof. Ani mungkin sedang ada acara ini seperti ini. Halo Prof. Prof. Sampun Prof. Sudah Prof. Diskusinya sudah di ujung ini Prof. Halo Prof. Ani. Prof nggak denger deh kayaknya. Tapi Kayaknya kayaknya nggak sudah pakai headset. connect kok. Iya, tapi kayaknya udah nggak kayaknya. Prof, sampun baru ada dia teman. Atau di telepon, di telepon HP-nya. Pas saya. Aku lagi ini ngirim pesan di grup. Mohon maaf jika sudah cukup, monggo ditutup saja Pak Abdul. Iya, begitu. Di grup WA. Baik. Terima kasih. Ini sudah ada instruksi dari Prof. Ani. Kita mohon info teman-teman, apakah ini benar kuliah terakhir ya, Prof. Ani? Minggu depan masih ada nggak ya? Nggak ada ya? Oke, ini pertemuan Terakhir sepertinya, Mas Oh, Abdul. oke. Begini, Finish. nanti kalau ada info-info kan ada Luasin. teman-teman. Iya, nanti. Iya, Pak Sois. Monggo, Mas Sois. Nanti kalau ada info kita tanyakan ke Prof. Ani, kan ada di grup juga. Begitu nggih. Oke. Siap. Mudah-mudahan nanti ada info ya terkait mungkin UAS ya. Mudah-mudahan nggak ada sih. Nanti saling mengingatkan. Serius. Amin. Mudah-mudahan clear. Amin. Oke teman-teman, mari kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Matur nuwun. Terima kasih. Oke, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, sama-sama. Iya. Terima kasih. Yuk kita live. Ya, silahkan pada live. Terus jadi apa?